Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak beda jauh, cuman umurnya pada saat latihan silat, suka silat nggak beda jauh, cuman memang angkatannya beda. Tetap dibahas ya. Ukuran senior maksudnya ya. Jadi memang suka silat memang keturunan dari kakek ya, guru silat juga, cuma memang tahun sekitar 3 lah saya baru mulai ikut silat umur 10 tahun. Kelas 5 SD jadi ikutan silat memang waktu itu sepantaran. Ada umuran saya lewat di depan rumah pakai baju pangsi, saya bilang mau kemana saya ikutin belajar pencak silat, saya ikutin belajar pencak silat sampai saya kita bikin pangsi sama orang tua, dikasih disupport, ya akhirnya sampai sekarang alhamdulillah sampai detik ini cinta budaya Indonesia pencak silat. Kalau dari kamu sendiri seperti apa kan? Saat memulai keinginan untuk belajar silat itu dari kesadaran saya sebagai laki-laki anak kampung yang merasa nggak lengkap kalau nggak bisa. Dulu itu lebih saya nggak asik kayaknya kalau nggak bisa berantem. Karena melihat silat itu ya berantem gitu. Akhirnya belajar di usia mungkin 12 tahunan. Terus dari iseng-iseng keinginan untuk belajar keterusan, kemudian belajar dari satu orang lain sampai termasuk Kang Cecep yang berjumpa di tahun berapa Kang Cecep? 30 tahun lalu ya, mungkin 35 tahun lalu jumpa dengan Kang Cecep, kami belajar bersama, saya banyak belajar dari Kang Cecep, juga dari banyak tuan sini dari Jawa Barat ataupun dari Sumatera Barat, dan juga dari sini salah satu guru saya. Dan akhirnya kecintaan saya dan mungkin kami yang ada di sini terbalas lebih dari rasa cinta kami terhadap silat dengan apa yang kami terima saat ini. Silat memberikan kami lebih dari kecintaan kami kepada silat. Silat mengantarkan kami kepada dunia. Jadi kami berharap kami pun bisa membawa silat lebih ke dunia lagi. Luar biasa sekali. Keren sekali kalian. Jadi kalau kita lihat motivasinya berbeda, dimulainya berbeda, tapi ada satu kesamaan, itu sama-sama terketuk dan terlahir dari diri yang ingin benar-benar mencintai silat. Betul sekali. Tadi disampaikan oleh Kang Yayan ya, bagaimana silat ini sangat bermakna dalam hidupnya. Mungkin ini ada kaitannya juga. Saya ingin bertanya ke Kang Cecep berikutnya ya Kang ya, sebagai guru dan juga founder dari Kasundan Kang ya. Nah, bagaimana nilai-nilai filosofi silat ini tuh bisa ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga orang yang cinta terhadap silat ini tidak hanya memang ingin belajarnya sendiri, tapi tahu maknanya bisa diaplikasikan dalam kehidupan. Seperti apa Kang Cecep? Seperti sampai dari Kang Yayan, jadi memang sebenarnya saya menjadikan Kasundan itu karena bukan hanya belajar di Pangkur. Saya ketemu dengan guru-guru di Jakarta, sama Yayan juga, sama Bang Iko. Ingin belajar juga, jadi saya belajar juga. Dan karena belajar banyak perguruan, kita mulainya punya pemikiran bagaimana kalau punya satu komunitas yang di dalamnya kita bisa saling berbagi, saling belajar, dan itulah saya menjadi Kasundan. Dan alhamdulillah program Kasundan ini bisa terlaksana sekarang. Jadi yang bergabung bukan hanya satu perguruan, tapi beberapa perguruan yang alhamdulillah kita bisa bersama-sama menyukai silat dan mengembangkan silat sebagai warisan budaya Kabenda, dan insya Allah bisa mengembangkan keyakinan dan kesenangan kita ini juga bisa jadi terus lestari ke depan, cita-citanya harapannya bisa terus menjaga warisan budaya ini ya. Luar biasa. Kang Gilang, ini saya terpatik apa yang disampaikan oleh Kang Yayan. Yang tadinya motivasi mengikuti silat ini atau belajar silat ini biar ya laki lah gitu ya. Tapi kemudian menemukan silat ini ternyata tidak hanya sekedar bela diri, tetapi memberikan penghidupan yang lebih. Menurut Kang Yayan sendiri, bagaimana sih Kang Yayan memaknai pencak silat ini yang tidak hanya sebagai seni bela diri saja? Pada prinsipnya dalam silat itu
kagum menulis agar silat itu bisa dimaknai dalam sebuah pencak-silat. Kalau di dalamnya terdapat nilai seni, bela diri, olahraga, dan mental spiritual. Itulah katanya yang dinamakan pencak-silat. Kalau nggak ada salah satu dari 4 unsur itu, maka itu bukan pencak-silat. Mungkin olahraga saja, lari-lari di dalam silat ada, gerak-gerak di dalam silat ada, baca-baca di dalam karya pun ada, tapi di dalam silat ada. Silat bisa dipelajari dari masa kecil, dari anak-anak, berbentuk satu gerakan yang menyerupai permainan, kemudian di masa remaja bisa berbentuk menjadi satu tarian, di saat dewasa bisa menjadi, dan di saat tertentu bisa berbentuk menjadi satu bela diri, dan di saat menjelang usia lebih dewasa, lebih mapan, disitulah pencak-silat akan membuat kita menjadi lebih tahu diri. Sehingga kalau saya lebih sering mengatakan bahwa karena kita belajar silat, kita bisa merasakan bela diri itu penting, tapi jauh lebih penting tahu diri, dan pencak-silat lah yang bisa menjadikan kita lebih tahu diri. Itu beberapa nilai-nilainya ya. Iya. Yang awalnya memang hanya mau bela diri, tetapi akhirnya karena terus dikuliti menjadi lebih tahu diri. Betul. Baik. Yang lebih penting pada kesempatan ini, saya sebagai bagian dari pecinta pencak-silat, saya mengucapkan khususnya ke Kang Cecep atas terlaksananya acara ini, juga pada keluarga besar Kasundan, dan juga terutama panitia pelaksana yang pasti dengan segala kesibukannya telah berhasil melaksanakan acara yang kami pernah menikmati suasana ini dalam sebuah penampilan di Bercy dan di Paris. Dan inilah, mari kita pindahkan, kita jadikan Festival Kasundan ini menjadi acara yang rutin. Insya Allah bapak-bapak kita ada di sini. Mudah-mudahan apa yang menjadi kebanggaan kita juga menjadi sampai apa yang kita rasakan pada rasa-rasa beliau, sehingga usaha kita mendapat support yang luar biasa dari para beliau di depan kita, dan apa yang menjadi kebanggaan kita betul-betul bisa menjadi kebanggaan kita semua. Dan yang pasti pencak-silat akan menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Wow, betul sekali, setuju. Mudah-mudahan ke depan sinergitas dengan pecinta silat, perguruan, dan bahkan juga dari lingkup pemerintah yang berkaitan ini bisa turut mendukung ya acara-acara seperti KISC hari ini. Atau mohon Pak ya, berikutnya saya ke Kang Iko Wais ya. Nah, kalau berbicara mengenai silat, seberapa besar kan peranan silat untuk dapat membentuk karakter dan juga identitas Kang Iko Wais sebagai aktor? Nah, itu. Saya merasa bagus karakter, makanya saya baik lagi saya bersyukur menjadi keluarga salah satu pencak silat di Indonesia. Karena apa? Pencak silat itu kalau kita belajar hanya kulitnya saja, tidak kelihatan dagingnya. Kalau kita belajar kulit dan daging, layu, tidak ada tulangnya. Kalau kita tiga hal itu kita belajar dengan ada darahnya, ada isinya. Tidak cuma kulit, tidak cuma daging, tidak cuma tulang, masih ada darah dalam hati. Semua yang digerakkan sama masing-masing atlet, siapapun yang menggerakkan pencak silat akan didasari dengan attitude, dengan ya budi pekerti, akhlakul karimah. Kalau orang bisa bilang dalam arti terbentuklah dalam setiap para atlet menggerakkan sebuah gerakan. Kalau dia menghayati, ada penghayatan, bukan hanya sebuah penghafal, itu adalah ada isinya. Jadi masing-masing perguruan itu saya bilang, makanya saya bilang saya bersyukur bisa dibayangkan tadi kita ngobrol di belakang bangku ya kan, kita Indonesia punya kurang lebih 33 provinsi. Jangan kita hitung dari 33 provinsi untuk menyatukan semua budaya dan bisa kita setara pencak silat masing-masing. Jadi Garut saja beberapa ratus perguruan kita combine dengan semua dengan gerakan pencak silat dari Garut itu. Jadi kita betapa kayanya gerakan pencak silat menjadi salah satu di kota. Gimana kalau kita gabungkan, kembangkan dari semua seluruh Indonesia. Betapa kayanya pencak silat beberapa aliran kita combine dengan karakter yang kita buat tersebut. Kita menggerakkan sebuah gerakan. Kalau misalkan kita ya guru kita, guru saya Kang ya, ada Kang Cecep,
masing-masing gerakan pencak mempunyai isi matanya, tidak hanya menghafal, betul kan? Betul kan? Jadi kalau misalkan dia menghafal, kalau dia tahu arti dari gerakan tersebut, mempunyai aplikasi. Jadi menurut saya pencak silat itu membawakan saya dengan suatu karakter aktor itu tidak hanya menghafal untuk saya sebagai aktor, tapi balik lagi sebagai diri saya sendiri. Kalau pada saat saya kerja menjadi sebuah peran ataupun karakter yang lain, kita kan pasti akan baik lagi dengan nyawa kita sendiri. Wah, jadi langsung ke bawah jiwanya secara penuh, yang luar biasa loh.